Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba anak-anak amati gambar ini. Gambar apakah itu? Betul, itu adalah gambar anak-anak sedang berolahraga. Pernahkah kalian berolahraga? Tentu saja pernah ya. Ternyata olahraga itu bisa menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan loh. Selain itu, agar tidak mendapat cedera atau gangguan saat kita melakukan kegiatan. Kalau kita kurang berolahraga, kita bisa mengalami kelainan atau gangguan otot seperti ini. Kelainan otot itu banyak sekali macamnya. Namun, Bu Guru akan menjelaskan 4 macam kelainan otot terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hipertrofi. Yang kedua atrofi. Yang ketiga stiff atau kaku leher. Dan yang keempat adalah tetanus. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita pelajari kelainan otot yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, kelainan otot hipertrofi ini biasa diderita oleh atlet-atlet binaraga atau atlet-atlet angkat besi. Seperti yang pernah kita pelajari yaitu atlet binaraga Aderai. Atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, biasanya ini dialami oleh orang yang sakit dalam jangka waktu yang lama karena kurang bergerak, sehingga otot-ototnya mengecil. Bisa juga dialami oleh orang-orang yang kurang nutrisi. Perhatikan perbandingan antara otot normal dan otot yang menderita atrofi. Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kelainan karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri ini masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang saraf tubuh dengan mengeluarkan racun berbahaya. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Infeksi kuman ini bisa diperoleh luka terbuka yang tidak dibersihkan, atau tertusuk paku berkarat, atau mendapatkan luka bakar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot, serta penyebabnya, kita jadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Aduh, leherku sakit.
Pernahkah kalian mengalami hal serupa, yaitu leher sakit saat bangun tidur? Nah, leher sakit saat bangun tidur bisa jadi adalah salah bantal. Penyakit salah bantal atau disebut juga torticollis. Torticollis atau tengeng. Penyakit ini di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Nah, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja loh, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jika mengalami hal ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun sebagian orang ada yang tidak mempermasalahkannya. Namun, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang mengganggu. Nah, apa penyebab torticollis? Penyebab torticollis atau salah bantal bisa jadi salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, akibat leher terkilir, atau leher dan tengkuk terpapar angin. Bagaimana cara mengobati salah bantal? Nah, cara mengobati salah bantal bisa dengan memijat. Tapi jangan keras-keras ya. Yang kedua, dengan obat khusus untuk otot. Obat khusus untuk otot ini ada yang alami, ada yang obat kimia. Yang ketiga yaitu dengan cara mengompres atau menempelkan koyo hangat. Yang keempat yaitu mandi memakai air hangat. Agar terhindar dari penyakit salah bantal, maka posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Dan pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Ayo berlatih membuat komik. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingatkah kamu apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, Bu Guru beri contoh komik. Komik terdiri dari beberapa frame atau kotak. Nah, contoh ini terdiri dari 4 frame. Dan komik juga terdapat balon kata yang berisi kata-kata yang diucapkan oleh pelaku dalam komik tersebut. Ciri-ciri komik: hadir untuk menyampaikan cerita. Nah, pesan dan informasi disampaikan dengan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Maksudnya berimbang antara gambar dan teks. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, bahasa sehari-hari yang mudah difahami. Sifat kepahlawanan. Maksudnya membuat pembaca memiliki sifat kepahlawanan. Selanjutnya, penggambaran watak sederhana. Bertujuan supaya pembaca mudah menangkap pesan yang disampaikan. Yang terakhir, menyediakan humor. Karena arti kata komik sendiri adalah jenaka.
Adapun langkah-langkah membuat komik, yang pertama yaitu menentukan tema atau topik komik. Yang kedua, membuat sketsa terlebih dahulu. Yang ketiga, memberikan tinta. Yang keempat, memberi warna. Dan yang kelima, membuat teksnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.